Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan teman sejawat saya. Silakan diperkenalkan, Bu. Perkenalkan, nama saya Hobibatul Rasida. Saya sebagai pengajar IPA di SMA Oke, baik Bu Ovi, kalau boleh tahu mengajar di kelas Bu Ovi? kelas 8 dan kelas 9. Oke, baik, kelas 8 dan kelas 9. Baik, kita mulai dulu ya. Yang pertama Bu Ovi, kami ada beberapa pertanyaan. Kita mulai dari yang pertama. Apakah Bu Ovi selalu mempersiapkan RPP atau modul ajar sebelum mengajar, Bu Ovi? Ya, kami biasanya mempersiapkan modul ajar itu di awal tahun ajaran baru. Jadi sudah dibuat di tahun ajaran baru. Nanti kalau ketika mau mengajar, maka RPP atau modul ajar yang sudah dibuat, maka bisa diulang dan dibaca kembali sebelumnya. Oke. Kalau media pembelajaran sering digunakan, Bu Ovi? Kalau media pembelajaran biasanya digunakan ketika itu penyampaian teori, tapi ketika praktikum menggunakan alat dan bahan praktikum. LKPD lah singkat LKPD. itu ya Bu Ovi. Oke, jadi media sudah sering digunakan. Oke. Pada saat Bu Ovi mengajar, adakah siswa Bu Ovi yang tidak tertib, kelasnya yang ramai atau kurang kondusif lah? Oh, itu pasti ada. Pasti ada ya Bu Ovi ya. Karena Iya. kebetulan sekolah kita itu sudah melakukan full day. Nah, Berarti sampai sore Bu Ovi? sampai sore, sampai pulangnya jam setengah 4. Jadi apalagi kebetulan di tahun ajaran ini kedapatan mengajar di kelas di jam terakhir. Di jam terakhir, Nah, kelasnya di kelas Putra. Putra. Kebetulan Oh, itu di sekolah kritis banget Iya. kalau sudah siang yang Bu Ovi ya. sudah Iya. kritis sekali. Oke, ada nggak tips atau cara yang digunakan Bu Ovi untuk memilih model atau metode pembelajaran yang sekiranya nanti bisa sesuai lah dengan materi dan juga karakter siswa di sekolahnya Bu Ovi? Ya, untuk metode atau model saya lebih sering menggunakan metode saintifik atau praktikum atau percobaan, karena memang anak-anak lebih suka yang itu mencoba, Aktif ya, melakukan. mencoba Iya. melakukan, iya benar-benar Bu Ovi. Nah, itu terkait ini Bu Ovi, minat baca dan kemampuan numerasi siswa. Bagaimana pendapat Bu Ovi tentang hal itu? Kemampuan literasi dan numerasi siswa itu masih rendah. Itu terbukti dari pelaksanaan ANBK atau Asesmen Nasional kemarin, karena kebetulan di kurikulum baru ini memang menekankan kemampuan literasi dan numerasi. Nah, kemampuan literasi siswa ini masih kurang, itu dilihat pada saat kemarin hasilnya, karena padahal di ANBK itu pasti kita menyiapkan ada teksnya, ada wacananya, kemudian ada petunjuk Iya melaksanakan. benar-benar. Nah, siswa itu biasanya wacana atau teksnya itu tidak dibaca, langsung kepada pertanyaannya, kepada soalnya. Padahal malas baca mungkin ya Bu betul, Ovi. malas baca. Padahal di situ sudah dijelaskan bagaimana cara siswa harus menjawab, dan jawabannya itu silahkan dibaca yang di teksnya. Nah, siswa tidak dibaca ke teksnya. Bingung ya, karena tidak membaca. Tidak membaca, jadinya bertanya dulu, padahal sudah ada di petunjuk dan di teksnya. Begitu. Oke, baik. Soal ANBK itu seharusnya sudah soal HOTS ya Bu Ovi ya? Iya, betul. Soal HOTS. Bagaimana di situ kemampuan siswanya? Mungkin karena berbeda ya sama K13. Kalau yang di kurikulum sebelumnya memang kita untuk soal HOTS memang jarang sekali kita menggunakan soal HOTS. Kemudian di soal ANBK ini memang anak-anak harus sering dilatih menggunakan HOTS, dan juga harus diberikan pembahasan dari hasil ANBK, harus lebih sering diterapkan dalam pembelajaran. Jadi ini ya, dibiasakan lah. Di dalam Dibiasakan, proses betul. pembelajaran kita masukkan itu soal-soal yang hot. Jadi anak sudah mulai mengenal dan akhirnya nanti akan terbiasa seperti itu ya Bu Ovi ya. Oke. Berarti kalau sudah ada pembiasaan seperti itu, insya Allah nanti ke depannya anak-anak bisa ya untuk Insya Allah. menyelesaikan soal-soal yang tipenya hot. Oke. Selama ini kan 2 tahun terakhir ini kita kan PJJ ya Bu Ovi. Kita PJJ, pembelajarannya daring. Anak-anak itu sepertinya kok kayaknya lebih dekat dengan HP, dengan dunia maya. Kira-kira tuh ada dampaknya nggak terhadap siswanya Bu Ovi di sekolah? Dampaknya baik. Kemarin
ada beberapa wali murid yang mengeluh bahwa intensitas siswa dalam memegang HP itu cenderung meningkat. Jadi karena memang sekarang kan kita tidak bisa memungkiri ya bahwa digitalisasi itu juga perlu dalam dunia pendidikan. Iya benar. Kadang anak-anak juga memanfaatkan hal tersebut. Jadi karena memang tugas-tugas kadang diberikan melalui HP, jadi siswa memegang HP dan orang tua sulit mengontrol manakah siswa yang benar-benar belajar lewat HP ataukah hanya sekedar bermain-main. Kadang sudah dibuka, jadi sudah dikerjakan, gurunya sudah masuk Zoom, dianya juga masuk Zoom, tapi yang dilihat itu beda. Kadang masuk ke TikTok, terus di YouTube, hal-hal yang sifatnya menghibur seperti itu biasanya berarti ya. Iya, dan kadang pada saat PJJ itu siswa banyak mengeluh HP-nya error. Padahal dibuat game. Padahal HP-nya dibuat game. Iya benar buat game itu sebenarnya memberatkan, bukan masalah CR-nya, Zoom-nya, aplikasi meetingnya begitu ya Bovi. Ada nggak pendekatan terhadap siswa-siswa yang mengalami kesulitan belajar, motivasinya rendah, atau yang mungkin ada yang berbicara kasar mungkin Bovi? Kalau berbicara kasar ada, mungkin itu dampak negatif dari media sosial. Cenderung anak-anak kita kan kelas SMP ini cenderung sulit untuk memfilter mana yang harus diambil dan mana yang harus dibuang. Kecerdasannya kurang gitu ya. Jadi pengaruh-pengaruh tersebut itu berdampak di kehidupan sehari-hari. Salah satunya berkata kasar, dan itu pendekatannya kita sudah pendekatan dengan personal. Jadi siswa yang mengalami masalah-masalah tersebut kita panggil secara personal, kita nasihati dampaknya kalau melakukan itu seperti apa, dan itu juga sudah dikonsultasikan kepada orang tua sehingga memang harus ada kerjasama antara sekolah dengan orang tua. Iya benar, karena memang kerjasama yang baik antara orang tua di rumah dengan sekolah itu akan membentuk karakter anak yang baik pula seperti itu ya Bovi. Baik Bovi, selama mengajar apakah ada kendala yang sangat ini Bovi pada saat mengajar? Kendala itu dirasakan di saat penerapan kurikulum yang baru ini, karena memang harus banyak belajar, walaupun guru juga harus banyak belajar bagaimana penerapan kurikulum yang mereka belajar ini agar maksimal diterapkan di anak-anak. Jadi apalagi di pembelajaran berdiferensiasi itu memang harus agak sedikit sulit ya Bovi ya. Jadi memang harus banyak membaca referensi-referensi lain dan pengalaman-pengalaman guru untuk menerapkan pembelajaran yang maksimal, menyenangkan gitu ya, pembelajaran bermakna juga di situ. Oke, Bovi, kalau boleh tahu nih ya, motivasi Bovi sebagai pendidik, terutama khususnya di sekolah Bovi itu apa? Ya, sebagai seorang guru kita selalu menuntut anak didik kita untuk menjadi orang yang pintar. Di mapel saya pribadi, apalagi kita kadang cenderung menjudge anak bahwa ketika dia mendapatkan nilai yang jelek maka dia adalah anak yang bodoh. Ya, padahal tidak seperti itu, bahwa manusia itu terlahir di dunia ini dengan karakter dan keistimewaannya masing-masing. Benar. Kita itu cenderung sulit ya menerima perbedaan. Kita harus belajar ikhlas. Oh, ternyata anak didik kita itu punya kemampuan di bidang lain, jadi harus diarahkan. Nah, itu juga membuat saya termotivasi untuk lebih sabar dalam mengajar, lebih mengerti apa yang dibutuhkan oleh anak didik kita, agar lebih membuka pikiran saya bahwa oh ternyata anak ini punya keistimewaan lain, dan itu harus diarahkan ke arah yang lebih positif. Yang penting itu positif, mari kita dukung kemampuan anak kita menjadi orang yang lebih baik. Berarti berkembang sesuai dengan potensinya masing-masing, begitu ya Bu Ovi ya. Oke, harapan terhadap siswa mungkin. Harapan terhadap siswa, harapannya Bu Ovi gimana? Siswa itu harus begini-begini, mungkin ada Bu Ovi? Harapannya semoga kedepannya di zaman yang seperti ini anak didik kita itu bisa berperilaku yang baik. Ya, jelas. Akhlakul karimah. Attitude ya Bu Ovi ya. Betul, itu yang terpenting dan yang paling dibutuhkan saat ini. Baik, terima kasih Bu Ovi atas waktunya. Itu adalah
hasil bincang-bincang kami tentang permasalahan yang mungkin nampak di sekolah kami di SMP Al Hidayah Sumeneb. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.